Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai uji validasitas kuesioner. Sekarang saya telah masuk ke dalam Microsoft Excel-nya. Di sini terdapat 12 orang sebagai subjek dan terdapat pula 10 pertanyaan. Dan masing-masing 10 pertanyaan memiliki jawaban-jawaban yang berbeda tergantung para subjek menjawabnya. Kuesioner ini biasanya berfungsi untuk sebuah penelitian. Langkah pertama yang akan kita lakukan itu mencari nilai skor total. Rumus dari skor total yaitu sama dengan sum. Kita pilih tab, lalu kita seret data yang pertama hingga data yang ke-10 atau pertanyaan yang ke-10, lalu kita tutup kurung dan enter. Untuk mempermudah, nilai skor totalnya kita seret aja sampai ke subjek yang ke-12. Selanjutnya kita akan masuk mencari nilai korelasi. Rumus dari mencari nilai korelasi yaitu sama dengan korel tab, kita ambil data yang pertama ini atau pertanyaan yang pertama. Lalu karena untuk mencari nilai korelasi adalah array 1 dan array 2, dan di tengah antara array 1 dan array 2 memiliki titik koma. Jadi kita kasih titik koma, dan array 2-nya di sini adalah nilai skor total. Lalu kita blok juga nilai skor total. Lalu untuk selanjutnya nilai skor total kita absolutkan atau kita beri logo dolar. Di sini. Lalu kita tutup kurung dan enter. Untuk mempermudah juga kita seret aja dan tinggal untuk pertanyaan yang ke-10. Dapat dilihat di sini untuk korelasi yang pertama nilainya itu 0,534253. Untuk korelasi kedua 0,7056711. Untuk korelasi ketiga 0,87135. Untuk korelasi yang keempat 0,79141. Untuk korelasi yang kelima 0,64495. Untuk korelasi yang keenam 0,83916. Untuk korelasi yang ketujuh 0,78024. Dan untuk korelasi ke-9, untuk korelasi yang ke-8 yaitu 0,68601. Untuk korelasi yang ke-9 0,29224. Serta untuk korelasi yang ke-10 yaitu minus 0,0269. Hasil korelasi ini yang ada 10 ini berhubungan dengan nilai tabel R produk momen, di mana terdapat 12 subjek atau 12 orang yang menjadi subjek, dan kita akan melepaskan 2 subjek data, sehingga pada degree of freedom atau DF kita buat sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10. Untuk R product moment, dikarenakan degree of freedom-nya hanya 10 atau DF-nya 10, maka kita akan melihat nilai yang ke-10. Di sini nilai R product moment yang ke-10 yaitu 0,576. Maka di sini kita buat 0,576. R product moment ini dapat kita sebut juga sebagai R tabel, dan untuk R hitungnya di sini kita buat ini R hitung. Berdasarkan kriteria ini yaitu dinyatakan valid jika R tabel lebih kecil daripada R hitung. Di sini R tabelnya yaitu 0,576 dan R hitungnya di sini berdasarkan dari nilai korelasi yang 10 ini. Untuk korelasi yang
pertama tidak dinyatakan valid dikarenakan R tabel lebih besar daripada R hitung. R tabelnya itu 0,576 dan R hitungnya itu 0,534253. Dan untuk yang korelasi yang kedua dapat dinyatakan valid dikarenakan nilai R hitung lebih kecil daripada R atau yang korelasi yang kedua dapat dinyatakan valid dikarenakan nilai R tabel yaitu 0,576 lebih kecil dibandingkan nilai R hitung yaitu 0,7056711. Kita beri tanda di sini karena kan dia valid. Lalu untuk korelasi yang ketiga dinyatakan valid juga dikarenakan nilai R tabel yaitu 0,576 lebih kecil daripada nilai R hitung itu 0,87135. Untuk data yang keempat dinyatakan valid juga dikarenakan 0,576 lebih kecil dibanding 0,79141. Untuk R untuk korelasi yang kelima dapat juga dinyatakan valid dikarenakan R tabel 0,576 lebih kecil dibandingkan R hitung itu 0,64495. Untuk korelasi yang keenam juga dinyatakan valid dikarenakan 0,576 lebih kecil dibandingkan nilai R hitung itu 0,83916. Untuk nilai korelasi yang ketujuh dinyatakan valid juga dikarenakan R tabel lebih kecil dibandingkan R hitung. Untuk di korelasi ke-8 juga valid dikarenakan R tabel lebih kecil pada R hitung. Untuk korelasi ke-9 R tabelnya 0,576 dan R hitungnya 0,2924, maka dinyatakan tidak valid dikarenakan nilai R tabel lebih besar dibandingkan nilai R hitung. Untuk yang ke-10 juga begitu, nilai R tabel lebih besar dibandingkan nilai R hitung. Nilai R tabelnya 0,576 dan nilai R hitungnya itu 0,0269. Maka berdasarkan kriteria valid atau tidak valid dapat kita simpulkan dapat di sini kesimpulan. Pertanyaan 1 atau pertanyaan 1 untuk pertanyaan 1, 9 dan 10 dinyatakan tidak valid. Serta untuk pertanyaan 2 sampai 8 dinyatakan valid. Ini merupakan langkah manual untuk mencari nilai validitas kuesioner di Microsoft Excel. Selanjutnya masih di dalam Microsoft Excel kita akan masuk untuk mencari nilai uji validitas kuesioner secara otomatis. Langkah yang pertama yang kita lakukan itu kita masuk ke dalam menu data, lalu kita pilih data analyze, lalu kita cari nilai korelation. Selanjutnya kita pilih OK. Untuk input rank kita memasukkan semua nilai skor item dan juga nilai skor total. Kita blok nilai skor item dan juga nilai skor
kita pilih di sini new worksheet file. Di sini kita buat validitas. Kita pilih OK. Ini kita lihat untuk kolom 11 kita kopikan saja. Lalu kita sandingkan atau kita letak di dalam sheet 1 kita tadi. Di sini untuk nilai korelasi pertama sama dengan yang kita cari secara manual. Untuk yang kedua juga sama. Untuk yang ketiga juga sama, yaitu 0,87135. Dan hingga data ya, korelasi yang ke-10 juga sama, itu 0,02693. Ini merupakan cara otomatis yang kita kerjakan di dalam Microsoft Excel. Setelah selesai melakukan pencarian otomatis di Microsoft Excel, selanjutnya kita masuk ke dalam SPSS. Di sini datanya kita kopikan saja dari data skor item dan skor total. Kita copy, lalu kita pastekan di sini di dalam data view. Selanjutnya kita masuk ke variable view. Di sini ubah namanya var menjadi x1, var 2 jadi x2, var 3 menjadi x3, var 5 x6 x7 x8 x9 x10 yang dan ini yang total. Di sini tipenya numerik, kita pilih 3. Di sini kita buat hurufnya 2 dan desimal plusnya kosong. Kita pilih OK. Begitu juga yang 2 sama 2 kosong. Yang x3 juga gitu 2 kosong. Yang x4 juga itu 2 kosong. X5 juga 2 kosong. X6 X7 juga 2 kosong. X8 juga 2 kosong. X9 juga 2 kosong. X10 juga 2 kosong. Dan total juga 2 kosong. Untuk labelnya kita buat di sini juga sama seperti nama X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 dan total. Values-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, LN-nya right dan measure-nya scale. Selanjutnya kita masuk ke analyze. Kita pilih correlate, kita pilih bivariate, lalu kita blok semua datanya X1 hingga total. Kita pilih sini, kita pilih tanda panah variabel. Lalu di sini kita pilih test of significance, itu to Thailand. Kita pilih OK. Lalu kita kopikan saja ini correlation-nya. Copy. Lalu di sini kita cari word. Lalu kita pilih blank document dan kita kopikan di sini. Di sini kita lihat totalnya sig to Thailand.
ini lebih besar dari 0,05, jadi ini tidak termasuk valid. Kita beri tanda kuning. Yang ini 0,010 lebih kecil dari 0,05. Kita beri biru atau biru mulai. Untuk 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Ini juga begitu. Ini juga lebih kecil 0,05. Ini juga lebih kecil daripada 0,05. Ini juga lebih kecil daripada 0,5. Dan ini juga lebih kecil daripada 0,5. Sedangkan yang 9 ini, yang 0,357 lebih besar, jauh lebih besar daripada 0,5. Tapi dan ini juga lebih besar daripada 0,5. Maka dapat disimpulkan untuk pertanyaan 1, 9 dan 10 tidak valid, dan 2 sampai 8 memiliki nilai valid. Di sini signifikansi person kecil dari 0,05 artinya itemnya valid, dan signifikansi 2 Thailand kecil dari 0,05 artinya item berkolerasi. Signifikansi 2 Thailand kecil dari 0,01 artinya item berkolerasi tinggi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum.